Itu ya. Baik, kita mulai aja ya. Jadi semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk mengawali kuliah pagi ini, saya akan bacakan, bersama-sama kita baca ya. Sama kita baca surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Silakan dibuka masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la mufsidun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang dan dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka itu telah melampaui batas di muka bumi. Ini adalah ceritanya atau kisah di surat Al-Maidah ayat 32 mengenai, awalnya itu mengenai Habil dan Qabil sebenarnya itu. Ya, bahwa akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini ya. Qabil membunuh Habil dan dikuburkan, ditanam dalam tanah di situ. Ya kemudian muncullah ayat 32 ini ya, yang mengikuti ayat-ayat sebelumnya. Yang nanti kita bahas adalah penggalan ayat, ini ayat keseluruhan, tapi ada penggalan yang berbunyi waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan inilah penggalan ayat inilah yang menjadi salah satu penyemangat kita, salah satu yang akan men-encourage, menyemangati kita untuk menuntut ilmu kedokteran dan kesehatan. Karena ya tadi, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, langsung tidak langsung ya, maka dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Wama ahyan nasa jami'a. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi itu, tolong ya dicamkan surat Al-Maidah ayat 32 ini. Ya. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Gitu. Jadi kita itu seakan-akan sudah memelihara, nantinya kalau jadi dokter, memelihara kehidupan semua manusia. Saya kira itu. Baik, untuk kuliahnya saya share screen ya. Saya sudah dipesanin oleh Prodi supaya kuliahnya tidak lebih dari 40 menit. Ya sudah, kalau begitu saya 30 menit aja gitu ya. Ya oke, apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa dok. Bisa ya. Baik, saya slideshow ya. Baik, topik kita hari ini adalah Islam dan kesehatan. Saya sudah banyak sekali. Kalau baca masukkan Google itu sudah langsung keluarlah Islam dan kesehatan, itu banyak banget macam-macam. Islam dan kesehatan ala Nabi dan lain-lainnya. Ya, jadi itu banyak sekali bisa kita lihat dari situ. Ya kita lihat aja satu persatu. Apakah Islam itu adalah Islamul wajh, jadi menundukkan wajah.
surat 4 ayat 115. Menundukkan wajah. Jadi orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Karena seakan-akan orang Islam itu orang-orang yang rendah diri ya, bukan, itu keliru. Rendah hati, kita tetap tundukkan muka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menundukkan, tidak membungkukkan ya, tidak menyembah ya. Jadi ini menundukkan wajah, artinya kita rendah hati, bukan menyembah ya atau membungkukkan badan kita. Atau al-istislam, berserah diri, artinya kita menyadari bahwa usaha manusia itu wajib dikerjakan ya. Tapi bahwa keputusan terakhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus seperti itu. Bahwa kita berusaha sekuat tenaga kita. Misalnya mau ujian ya kita belajar sekuatnya ya. Tapi bahwa nilai ujian nanti berapa ya itu kita tidak tahu pasti ya, kita berserah diri di situ. Jadi ada tawakal, ada usaha, tapi juga ada berserah dirinya. Jadi dua-duanya harus berjalan dengan bersamaan. Dan assalamah, keselamatan, kebersihan, kesehatan, kesucian. Nah inilah sebenarnya bahwa Islam itu agama yang menjaga betul kebersihan, kesehatan, kesucian. Luar biasa kalau kita melihat banyak sekali dalil-dalil baik itu di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi, itu kebersihan, kesehatan, kesucian itu menjadi sangat penting sekali ya. Bahkan di bukunya Syekh Nawawi itu bab pertama itu toharoh. Jadi kalau kita belajar agama itu bab pertama itu toharoh, ya, kesucian dan kebersihan. Itu luar biasa. Di mana ada ya. Kitab kok ya. Kitab itu bab pertamanya toharoh. Diawali dengan itu. Menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan kesucian. Juga assalam, selamat sejahtera, din assalam, ya ada lagunya kalau yang suka. Din assalam, jadi agama yang selamat sejahtera, dan assalam, perdamaian, agama asilm ya, agama perdamaian. Ya kita perhatian sekali ya, karena akhir-akhir ini dan tidak hanya akhir ini, kita Islam itu selalu diidentikan dengan kekerasan, dengan pelanggaran HAM, ya kan, dengan terorisme, dengan radikalisme dan sebagainya. Padahal sebenarnya Islam itu identik dengan keselamatan, kesejahteraan dan juga perdamaian. Itu tantangan kita semuanya ya. Kita mestinya bisa menampilkan wajah Islam itu dengan lebih baik lagi, yang lebih santun, lebih baik ya, jangan sampai muncul hal seperti itu. Itu ya seperti yang kita alami sendiri di tanah air, bahkan juga secara global kita melihat betapa posisi Islam ini sangat dikaitkan dengan beberapa hal yang negatif gitu. Jadi ini kita perhatian ya, kita kalau Islam tidak seperti itu ya. Islam sangat menjaga kesehatan, kebersihan, kesucian, sangat menjaga keselamatan, kesejahteraan dan perdamaian. Itu. Baik, ya orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya, bersih dari kesombongan. Jadi kesucian itu kedamaian hidup dalam naungannya, terjamin kehidupannya, bebas dari cemas dan rasa takut ya. Itu al-khauf itu yang sering kita khauf itu rasa khawatir, rasa takut itu enggak ada di dalam, seharusnya tidak ada dalam setiap muslim ya, karena kita hidup tadi dengan ciri-ciri keislaman kita yang itu seharusnya akan jauh dari berbagai problem yang menyebabkan khauf atau takut itu. Jadi seperti itu ya, kita menundukkan wajah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah kepada takdirnya setelah kita berusaha. Ya, apapun usaha kita ya nanti itulah ya Allah yang menentukan jalannya. Mungkin adik-adik belum begitu memahami itu, tapi kami yang sudah usia 50 tahun ini ya ke atas sudah paham betul bahwa kita itu menjalani hidup ini benar-benar seperti air mengalir. Kita nggak pernah bermimpi bahwa ketika saya berusia 20 tahun itu 30 tahun lagi itu menjadi apa, itu kita nggak pernah tahu. Tidak pernah bisa bermimpi bahwa wah saya besok akan seperti ini, kita sulit sekali. Kita hanya bisa berusaha. Kita bisa berusaha bahwa kita akan bekerja sekuat tenaga sebaik mungkin, tapi nanti Allah lah yang menentukan dan kita mengalir. Ya tadi, kehidupan yang dalam naungan, kita yakin bahwa Allah itu menjamin hidup kita. Allah yakin bahwa Allah itu menaungi kita. Kita mengalir di situ. Kita hanya perlu bekerja keras. Kita hanya perlu bekerja keras saja ya, dan berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dan tawakal. Dah. Itu yang kita kerjakan gitu. Ya. Karena itu kita nyaman hidupnya itu. Tidak kemerungsung ya. Kemerungsung itu apa?
tidak tergesa-gesa ya. Atau dalam surat Toha itu dikatakan maisatan dongka, kehidupan yang sempit. Jadi, Toha itu ada maisatan dongka, kehidupan yang sempit. Itu memang ada terjadi pada orang-orang yang tidak berserah diri ya. Itu menjadi seolah-olah kok tiap hari dikejar-kejar deadline. itu. Baik, sehingga ya Islam itu menyeluruh, sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi tidak hanya ritual ibadah, tapi juga amalan-amalan sehari-hari. Itu yang mungkin kita harus lihat ya, amalan-amalan sehari ini yang menyeluruh itu. Hablum minanas itu menyeluruh. Ya. Jadi hablum minanas, ya oke memang, tapi kita juga harus hablum minanas. Kita hidup di dalam sosial ya, di dalam masyarakat yang sangat heterogen, masyarakat yang berkembang terus dari waktu ke waktu, ya masyarakat yang dinamis itu ya, sehingga kita juga memahami itu, hidup di tengah masyarakat itu seperti apa. Itu. Jadi menyeluruh, tidak hanya aspek hablum minallah, tapi juga hablum minannas, aspek vertikal, aspek horizontal, saya kira sudah kita pahami bersama ya. Cuman nanti di praktiknya, tolong ya dipahami betul bahwa profesi dokter itu sampai sekarang juga masih profesi yang sangat dihormati, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga marwahnya seorang dokter yang muslim. Itu kita jaga marwah di situ itu. Nah, sering kita ya mau tidak mau kita harus diminta untuk ke mushola terdekat memberikan materi, ya kan? Kita nggak minta ya, tapi takmir masjidnya datang atau malah kita jadikan takmir di masjid itu ya. Kita diminta untuk memberi materi tentang kesehatan, entah itu di bulan puasa, entah itu di dalam hari-hari Jumat tertentu, kita diminta untuk itu. Karena ya tadi posisi dokter yang seperti itu, sehingga kita tidak hanya kita saja yang kita pribadi yang hablum minallah, tapi kita juga hablum minannas, mengajak orang berdakwah di sana. Itu mau tidak mau, nanti ada merasakan itu. Bagaimana dokter itu otomatis ya, itu nanti kita tahu-tahu ditunjuk, diminta bicara ya, diminta memberikan dakwah yang kita mau dan kita menyampaikan apa yang kita tahu meskipun hanya sedikit ya kita sampaikan ya. Nah, kesehatan adalah keadaan sosial yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi ada aspek sosial juga, sebenarnya luas sekali. Jika kita bicara mengenai Islam dan kesehatan, maka kalau tadi saya diberi waktu oleh Mas Ian itu cuma 40 menit, saya ya bingung ini mengenai apa. Bicara mengenai kesehatannya, itu kan luas sekali, jadi luar biasa. Nanti kita tidak bisa diskusi lebih dalam lagi, tapi mungkin kita hanya melihat beberapa hal saja. Jadi Islam itu sangat memperhatikan ya kesempurnaan fisik, mental, dan sosial kita. Diberikan ini arahan-arahan, Al-Furqan, diberikan arahan ya bahwa itu seperti apa. Diberikan petunjuk di situ. Sehat fisik, tidak sakit, tumbuh kembang, ya kan, tidak mengalami hambatan. Sehat psikis, tidak stres berat. Kalau stres itu semua mengalami. Kalau stres semua mengalami, kalau ditanya siapa yang nggak stres, ya semua stres. Semua stres, dosen stres, mahasiswa stres ya. Tendik itu Mas Ian juga stres tuh. Kejar-kejar deadline dan segala macam, harus ngatur ini itu, semuanya stres semua. Tapi tidak berat sehingga tidak mengganggu. Dan stres itu kita convert ya, kita konversikan ke dalam hal yang positif, itu yang penting. Kalau kita stres ya kita harus berpikir positif, bekerja yang positif, bertindak positif. Jangan stres kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Ya, kemudian kita bisa menerima kenyataan dan ada kekecewaan, itu biasa kok, kecewa itu biasa ya. Kekecewaan itu biasa dan terus akan kita alami ya. Kita harus bisa coping dengan stres dengan baik. Sehat sosial meliputi menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan sebagainya. Gitu. Sehingga ini luar biasa ya. Karena itu di dalam pokok-pokok ajaran Islam, kesehatan itu adalah kenikmatan yang harus dijaga. Jadi kalau kita ya bicara mengenai Islam dan kesehatan, maka salah satu pokoknya adalah bahwa Islam itu adalah suatu agama yang benar-benar mengakui kesehatan sebagai suatu kenikmatan. Bahkan ada yang mengatakan sesungguhnya karunia yang baik, yang terbaik bagi manusia sesudah keimanan. Jadi kita kan sudah beriman ya, kita Islam di situ, maka adalah kesehatan.
Jadi itu karunia Islam itu kita syukuri. Yang kedua karunia kesehatan kita syukuri. Nanti kalau khatib bicara atau penceramah bicara itu, yang pertama kita bersyukur karena kita sudah pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang kedua kita dimudahkan, diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bisa mengunjungi suatu pengajian, berkumpul untuk sholat Jumat, itu seperti itu. Jadi bersyukur karena kita diberikan keimanan, bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Jadi yang nomor 3 nih ya, ya sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan. Dan ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, ya, yaitu yang pertama sehat sebelum sakit. Lah itu. Jadi yang pertama itu adalah sehat sebelum sakit. Itu luar biasa. Jadi kesehatan itu benar-benar sangat diperhatikan, ya, karena tanpa kesehatan maka apa yang kita rencanakan, bahkan orang yang pinternya kayak apapun kalau kesehatannya berkurang itu juga susah. Seorang ahli agama sekalipun kalau dia nggak sehat juga susah. Gitu. Seorang dokter ya, dia nggak sehat juga susah. Ya kan dia seorang dokter dia sakit ya tidak bisa praktek, tidak bisa mengamalkan ilmunya dan sebagainya. Seorang ahli agama dia tahu agama tapi dia tidak bisa misalnya ke masjid itu susah. Berjalan ke masjid itu kesulitan gitu ya. Dan dia untuk berdiri untuk takbiratul ihram juga susah. Sholatnya itu harus berbaring dan seterusnya, harus duduk. Ya itu memang tidak mudah di situ. Ya, jadi yang pertama 5 perkara itu adalah sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian barulah mudamu sebelum tuamu, kaya sebelum miskin, gitu. Dan kemudian waktu senggangmu sebelum sibuk dan hidupmu sebelum mati. Tapi sekali yang pertama disinggung adalah sehatmu. Karena apa? Kalau nggak sehat, ini nggak ada gunanya semua, gitu. Meskipun masih muda kalau nggak sehat, meskipun kaya kalau nggak sehat, meskipun kita waktunya luang tapi nggak sehat, meskipun kita hidup tapi nggak sehat, kalau nggak sehat itu nggak bisa apa-apa, gitu. Atau terbatas lah kemampuan kita, sehingga sekali lagi Islam menempatkan kesehatan itu pada posisi yang sangat tinggi. Ada 2 kenikmatan yang membuat orang terbaik, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. 2 ini yang memang ya di antara kenikmatan itu ya 2 ini, sehat dan senggang. Enggak merasa. Kalau orang sehat itu kita enggak merasa sakit, tidak merasakan bahwa betapa berharganya kesehatan itu untuk manusia. Tapi kalau udah sakit ya sudah. Bahkan di pandemi COVID-19 ini kita mengenal istilah covidiot. Atau covidiot. Orang yang tidak percaya pada COVID. Sudah dibutuhkan tunjukkan bukti-buktinya, ya, bukti-bukti yang sifatnya molekuler yang kecil-kecil itu, bukti-bukti klinik ya bahwa ini gejala-gejala seperti ini, bahwa bukti-bukti epidemi yang demikian hebat, angka-angka kematian, angka-angka kesakitan ya itu tidak percaya, ya covidiot. Ya, karena apa? Dia nggak merasakan sakit, tidak melihat sendiri keluarganya sakit. Ya, tidak melihat sendiri tetangganya atau temannya sakit, tidak merasakan sakit, sehingga nikmat itu membuat dia terberdaya sehingga tidak atau kurang berhati-hati dalam menjaganya. Atau waktu senggang ya itu jangan dikira ya, adik umur 20 tahun kira-kira ya, angkatan ya blok C1 ya 20 tahun kira-kira waktu 21. Ini tahu-tahu nanti 50 tahun nanti. Oke lah, belum 50 tahun lah. Ini tahu-tahu nggak lama lagi 30 tahun. Itu saya menyatakan seperti karena saya merasakan sendiri seolah-olah saya itu baru mahasiswa, baru kemarin sore itu baru mahasiswa. Sekarang sudah usia 50 tahun, sudah jadi dosen di sini. Jadi ingat kita itu aduh ya. Jadi cepat sekali nanti 30, 40, 50 cepat sekali. Karena apa? Waktu itu memang seperti itu. Makanya ada surat yang selalu surat Al-Asr ya yang selalu kita ingat ya, asr inna insana lafi khusr. Sebenarnya manusia itu rugi karena apa? Waktu itu melesat cepat sekali tidak akan kembali lagi. Kita hanya melihat ke belakang udah kecewa loh. Saya selama 30 tahun, selama 20 tahun itu ngapain ya? Atau saya semester oke lah tahunan. Saya 1 semester ini ngapain kan? Saya ngapain 1 semester ini ya? Kalau kita tidak manfaatkan waktu senggang, apalagi Covid. Waduh, ini sekarang waktu itu senggang, longgar sekali. Kita nggak kerja apa-apa, cuma di rumah dengerin kuliah daring. Tapi ya ternyata waktu itu tahu-tahu sudah habis, tahu-tahu ini sudah 1,5 tahun kita tidak 1,5 tahun kita tidak ke kampus. Sejak bulan Maret, April itu sudah mahasiswa tidak boleh datang. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah
mulai menurun kasus COVID-19 di Jawa khususnya ya, di Yogyakarta sudah turun sekali ya, mudah-mudahan nanti bisa segera kembali ke kampus. Itu jadi kesehatan itu luar biasa. Tidak hanya pribadi, tapi juga keluarga, lingkungan di sekitar, ya kemudian pada aspek yang lebih luas lagi. Sehingga Islam mengatur aktivitas tubuh dan asupan makanan, mengatur intensitas pekerjaan, mengatur asupan. Nah, ini kita diatur semuanya di dalam Islam. Ya, kita diwajibkan untuk mengatur aktivitas tubuh, wajib untuk mengistirahatkan badan kita. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, sholatlah kamu untuk istirahatmu. Jadi memang harus ada istirahat memang. Jadi kita itu bekerja dari pagi jam 8 katakanlah, jam 7, jam 8 sampai zuhur, sholat, maka gunakanlah sholatmu itu untuk istirahatmu. Itu luar biasa itu. Jadi kita memang diharuskan untuk pause ya, menyetop kerja kita itu jam 12 kurang nanti, 12 kurang 20, stop. 11.40 stop. Pause untuk apa? Untuk sholat, istirahatkan kita. Jasmani dan rohani kita istirahatkan. Datang ke masjid kalau COVID ya kita harus hati-hati. Ya, tapi ini masjid sudah buka ini. Jadi masjid Ibu sudah buka, sudah Jumatan sudah kita kerjakan bersama ya. Pause berdiri di situ sampai jam 12:30. Nanti asar stop lagi. Jadi itu ternyata ada maksudnya. Itu ada mengatur aktivitas. Itu reguler, rutin bahwa irama hidup itu seperti itu. Bangun sebelum subuh, gitu, kemudian bekerja, kemudian zuhur berhenti istirahat, asar berhenti istirahat. Itu sudah diatur, maghrib, isya istirahat. Itu seakan-akan Islam itu mengajarkan kita untuk mengatur ritme, bioritme kita diatur di situ. Ya, jam biologis, biological clock itu diatur. Kalau kita mau mengikuti itu ya, berdisiplin ya, itu kan bagus sekali. Jadi Rasulullah itu bangun sebelum subuh. Ini tidur ya nggak awal ya jam 9 sudah tidur, jam 10 paling telat sudah istirahat tidur. Nanti jam 4 sudah bangun. Ya. Tidur 6 jam sekitar sehari lah. Tapi di tengah-tengah hari itu ada fase-fase istirahatnya. Ya, sehingga biological clock, aktivitas metabolisme kita itu menjadi lebih serasi, lebih harmonis, lebih teratur, dan itu membuat kita lebih sehat. Ya, mengatur asupan kalori yang kita makan itu nggak boleh kita terlalu lapar baru makan. Sebab apa? Kalau lapar sekali, kita kondisi sangat lapar makan, maka cenderung makannya kan banyak banget. Cenderung ini ya, tidak semua seperti itu, tapi ada kecenderungan kalau kita sudah lapar, maka makannya kan banyak. Karena itu Rasulullah mengatakan, makanlah sebelum lapar. Supaya apa? Kita nggak makan terlalu banyak. Gitu. Makan secukupnya, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Ya, karena kalau kenyang itu akan merampas menghabiskan energi metabolisme kita. Kalau orang makan terlalu kenyang itu tidak bisa untuk kerja berikutnya. Padahal kita tidak bisa ya, kita tidak bisa kalau habis makan terus tidur. Kita habis makan sarapan itu pasti bekerja. Habis makan siang nanti kerja lagi. Habis makan malam kita ada pekerjaan, tidak boleh tidur. Ya, kita harus ada sesuatu yang dikerjakan. Itu ya. Jadi ini pola-pola kesehatan yang dalam Islam sangat diperhatikan. Dan kalau kita disiplin mengikuti, insya Allah kita menjadi orang yang sehat. Lifestyle-nya bagus ya, lifestyle-nya. Ya karena itu ya penting sekali itu. Ya, makan dan minum itu tidak boleh berlebih-lebihan. Sekarang ini yang menjadi salah satu masalah besar. Kuliner. Salah satu masalah besar itu kuliner. Waduh, tidak disiplin. Padahal kedisiplinan dalam makan itu sangat penting sekali untuk menjaga, terutama kalori ya. Itu penting sekali. Kalau kita di metabolisme paham betul bahwa sekali kalori masuk, glukosa masuk, maka dia harus entry ke dalam sel, dan itu membutuhkan kerja insulin. Kalau kita makan disiplin, jam 7 sarapan, jam 12 makan siang, dan jam 7 lagi nanti makan malam, ada snack di antaranya teratur, maka sel beta itu juga akan lebih teredukasi dengan baik. Bekerja dengan nyaman sel beta itu. Ya, dengan nyaman dia bisa teratur kapan bekerja, sekresi insulin, kapan dia bisa istirahat ya dengan baik sehingga fungsinya menjadi terjaga. Kalau orang nggak ada jadwal makan semaunya, nanti jam 8, jam 7, jam 10 rapat, rapat dapat snack, makan lagi.
Jam 12 itu nanti rapat lagi, job snack terus gitu ya, makan, snack, makan, nanti malamnya keluar diajak sama teman kuliner tengah malam, makan lagi. Nah itu susah. Jadi insulin akan naik turun dengan cepat sekali dan akan memperberat sel beta pankreas. Jadi tidak berlebih. Jadi orang yang berlebih-lebihan itu memberatkan insulinnya, memberatkan sel beta pankreasnya. Kalau secara metabolik ya kita nggak bisa seperti itu ya. Penyebab obesity, diabetes dan segala penyakit yang terkait dengan gaya hidup atau lifestyle related diseases. Harus sudah belajar itu dari semuanya mengenai lifestyle related diseases. Kira itu. Ini ya, dan kita makan yang halal dan baik, halal dan toyib. Jadi tidak hanya halal kok. Toyib juga penting sekali. Jadi kita mikir, dulu saya pernah memberi kuliah itu, tapi sekarang sudah nggak lagi. Kalau kita mau makan, kita berpikir selama 10 detik. Makanan kita itu yang baik untuk kita atau enggak. Ya Anda mengambil makanan, pikirkan makanan itu baik atau enggak. 10 detik aja, nggak usah lama-lama. Apakah sudah memenuhi komponen atau unsur karbohidrat, lemak, protein, air, dan sebagainya, sudah atau belum, vitamin, dan sebagainya. Kita kadang-kadang nggak berpikir itu. Makannya nggak diperhatikan unsur-unsur kesehatannya, langsung aja dimakan. Padahal di luar negeri, kalau kita pernah keluar, makan itu ya, itu ada satu porsi makanan, itu ditulis di situ, kalorinya berapa, proteinnya berapa, itu ada seperti itu. Kita tinggal milih porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang laki-laki besar, ya porsinya besar. Kalau yang orang kita itu, orang Indonesia itu kecil. Kalau makanan yang large ya, yang besar itu di luar negeri itu besar banget, itu nasinya sampai munjung sampai piring nggak tahu ke atas itu. Kita itu paling medium ya, kita kita porsinya. Kemudian kalau yang ibu-ibu, yang putri ya, itu yang S, yang small porsinya. Masih gitu ya. Itu ada ditulis di situ apa banyak. Kita di sini enggak. Sayangnya di sini belum ya, mungkin beberapa sudah, banyak yang belum, sehingga kita kadang-kadang halal memang, tapi tidak toyib. Tidak toyib itu ya, susah sekali di situ. Ya kadang-kadang kita ditanya sama orang yang berkolesterolemi, dok saya boleh nggak makan sate? Loh kenapa? Ya nggak boleh itu makan sate 2 porsi. Kalau sudah hiperkolesterolemi gimana? Ya kalau hiperkolesterolemi boleh makan, boleh 1 tusuk aja. Ya, tapi kita tidak bisa melarang orang makan sate. Semakin kita larang, orang semakin sembunyi-sembunyi makan di belakang ya. Tapi kalau kita ngomong, kalau makan sate, boleh Pak makan, silakan. 1 porsi aja ya. Maaf, 1 tusuk aja ya satenya ya. Kalau sate ayam 2 tusuk lah. Atau sate kambing 1 tusuk. Itu. Ya dia, oh ya. Senang dia kalau kita bilang begitu. Daripada kita, oh Pak, boleh Pak makan sate, nanti gini. Wah, dia tambah penasaran. Karena itu halal itu. Tapi tidak toyib gitu loh. Ya. Okelah, itu yang kita perlu tahu. Sehingga Rasulullah SAW sangat menjaga kebugaran dan kesehatan fisik beliau ya. Karena kita semuanya itu mempunyai misi. Kita semuanya. Kita punya misi. Kita belum menentukan misi kita itu apa, ya kan? Misinya mahasiswa apa? Lulus sebaik mungkin, ya kan? Misalnya begitu. Misalnya dengan nilai bagus, pengetahuan yang cukup, itu misinya. Kalau tidak mempunyai kebugaran dan kesehatan yang bagus kan susah. Ini banyak sekali tip kesehatan ala Rasulullah di Google aja. Saya ambil salah satu. Ini banyak banget tips yang muncul di sana. Tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, ya, mengunyah makanan dengan baik, memilih makanan yang halal dan thayyib. Ini yang ketiga juga penting sekali, istiqomah, puasa sunnah dan sebagainya, hidup awal, jaga kebersihan dan sebagainya. Jadi sangat ini sekali ya, sangat komprehensif sekali. Bersabar, tidak pernah marah, sehingga healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Zaman dulu nggak ada merokok ya. Zaman dulu nggak ada rokok, sekarang ada rokok. Kalau ya, rokok ada, mungkin Rasulullah juga nggak akan merokok itu. Rasulullah akan merokok. Yang Homer jelas kisahnya bahwa Rasulullah memerintahkan Homer haram, ya, langsung seluruh Muslim membuang Homer, sehingga ke Mekah itu atau Madinah itu kebanjiran alkohol, kebanjiran Homer, dibuang semua Homer, dibuang semua, sehingga sekarang seperti banjir Homer, ya, dan tidak diproduksi lagi, dan tidak diminum lagi. Itu ya, jadi itu ya, merokok Homer itu sudah bukan lagi healthy lifestyle. Dan di dalam Islam, meskipun tidak tegas-tegas menyatakan bahwa rokok itu haram ya, tapi kecenderungannya ke arah sana. Tapi memang tidak tegas ya bahwa rokok itu haram, jadi masih dikonsumsi ya. Baik, itu saya kira ya, ini saya kira umum yang kuat ya.
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini hadis yang yang sahih ya. Ini saya ingin menyampaikan ini aja. Sebenarnya ini panjang hadisnya. Ini potongannya. Maka jadilah mukmin seorang muslim yang kuat, yang sehat, yang bugar, gitu, yang pinter, yang aktif, yang apalagi, yang sosial yang tinggi, gitu, yang syukur-syukur bisa kaya, ya, punya uang banyak, syukur-syukur bisa ilmunya tinggi, syukur-syukur bisa menduduki jabatan tertentu, kuat pokoknya. Itu lebih dicintai daripada muslim yang lemah. Muslim yang mohon maaf ya ini ya, yang kurang berpendidikan, yang kurang secara ekonomi juga, sosialnya juga lemah juga, itu Allah mencintai orang yang kuat, mukmin yang kuat. Maka jadilah kita mukmin yang kuat gitu. Jadilah mahasiswa itu mahasiswa yang kuat. Dosen ya, kalau saya ya untuk diri saya sendiri ya, dosen itu yang kuat. Syukur-syukur bisa berprestasi, bisa menduduki jabatan, ya kan, bisa meraih gelar dan tentu itu. Jadi kita kuat kita. Jangan yang lemah dari mahasiswa salah-salah. Ya, asal lulus saja lah. Dari dosen juga aduh asal kerja aja. Dari dokter juga sudah santai aja di puskesmas itu sudah aman. Itu kan ya meskipun itu berarti mengabaikan potensi. Kita bisa mencapai potensinya 1000, tapi kita hanya bersantai-santai sehingga potensinya cuma 200 atau 300 kan emang. Jadi ini ya, hadis ini mengatakan yang kuat lebih dicintai, dan itu artinya kesehatan dan kebugaran itu menjadi sangat penting sekali. Ya, sekali. Itu jadi ya ini kesehatan jiwa ya, meningkatkan semangat persamaan, mengatur emosi, menahan amarah, kesabaran, itu banyak ayat seperti itu. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya. La tardo walakal jannah. Janganlah kamu marah maka bagimu surga. Itu anak kecil, anak saya dulu waktu kecil. Hadis Nabi seperti itu ya. La tardo walakal jannah. Janganlah marah. Walakal jannah maka bagimu surga. Ya, memang itu marah itu luar biasa ya. Wal kadhibinal ghaidha wal afina 'anin nas. Yang suka memaafkan orang lain, menahan amarah itu penting sekali. Ya, dalam itu kita harus menyadari itu. Ya ini ya, ini aspek yang sangat ini sering dibaca ketika sawalan dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin arduha. Ini ayat yang berikutnya. Ini yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah kesehatan jiwa dan kesehatan sosial. Orang yang pertama itu orang yang menafkahkan hartanya. Orang menafkahkan hartanya itu adalah sehat sosial. Itu sudah ada banyak buktinya. Tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Bukan berarti atas bawah, tapi hakikatnya adalah bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Orang yang menafkahkan, baik di waktu lapang, kita punya uang banyak, maupun waktu sempit, kita yang nggak punya uang pun tetap sedekah. Nah, itu ya. Itu luar biasa. Dan kita ya memang tidak mau harus mengakui bahwa untuk filantropi ya, untuk filantropi itu Muslim juga harus bekerja keras juga ya, karena justru banyak yang non Muslim yang banyak filantropi. Lah kita di mana filantropinya? Nah itu yang belum menonjol di situ. Ini kesehatan sosial, kesehatan jiwa, menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan sama manusia. Ini penting sekali ayat yang selalu diulang-ulang. Ini ayat sawalan ya, ayat sawalan yang sering dibacakan di saat bulan-bulan Syawal untuk sebagai pengingat kita. Ini kesehatan sosial dan kesehatan jiwa yang perlu kita perhatikan. Jika memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi, memahami dan merasakan keseruan orang lain. Sebenarnya mahasiswa itu punya baksos. Kalau Kalam kan rutin baksos ya, rutin ya. Terus saya mahasiswa juga paksa sampai ke Gunung Kidul, sampai kemana-mana, ke Kulon Progo itu ya, kita lihat betul, memahami. Kalau merasakan mungkin nggak sampai merasakan betul ya, tapi kita memahami bahwa orang aja nggak pernah nyembelih kurban itu ya baru sekali itu, belum pernah kampungnya itu nyembelih kurban itu. Lah itu kan, ada kampung seperti itu masih banyak. Nggak usah jauh-jauh ke luar Jawa. Di Jawa itu masih banyak kampung yang tidak tiap tahun itu ada yang nyembelih kurban. Kadang-kadang ya, dan tidak, banyak bolongnya. Kita cari kampung-kampung seperti itu. Yaitu tadi sampai ke Gunung Kidul, pelosok-pelosok sampai ke Kulon Progo, di gunung-gunung sana kita
Kalau di tempat kita itu udah sisa-sisa daging korban itu sudah banyak banget, sudah tiap tahun kita korban satu orang dapat banyak porsinya ya, akan dapat apa, akan lebih manfaat kalau itu kemudian sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan, yang tadi yang makan daging itu aja belum tentu setahun sekali. Banyak kampung yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Mobil silaturahmi ya, kalau kita pandemi ini juga susah juga. Silaturahmi ya kita jarak jauh ya, secara daring, tapi itu kita jaga, kita merasakan betul kalau kita di rumah terus itu, aduh rasanya itu ini ada yang nggak bener nih kalau di rumah terus ini ya, malas gerak ya, mager, cuma di rumah aja lama-lama nggak enak badannya. Sebenarnya nggak cuman badan nggak enak, rasa, karena manusia makhluk sosial, rasa sosial kita itu perlu dijaga. Ya, ketika kemarin ada kasus yang tinggi itu kan kita rame-rame semuanya, ada sonjo, ada macam-macam lah itu ya, untuk yang isoman ya kita belikan apalah, kita kirimin, kita GoFood kan teman-teman kita yang isoman itu, GoFood buah, GoFood lauk pauk, GoFood apa gitu, makanan-makanan para teman-teman yang isoman itu ya. Kita carikan oksigen kalau kita ada akses tuh. Ya dan lain-lain yang kita jenguk kalau mereka sudah sembuh ya, kita bantu, dan ya itu akan mempertahankan silaturahmi di masa pandemi. Selain pertemuan daring ya, sekarang itu juga pertemuan itu daring ya kebanyakan. Saya kira itu ya, ini penting sekali. Sekali sedekah itu penting sekali ya. Tolong nanti kalau karena dokter itu sekali lagi juga selain dianggap sebagai seorang yang istimewa di satu kampung, itu juga dianggap orang yang punya banyak uang itu. Ini kalau ada sumbangan itu mesti nyasar Pak Dokter ya, nyasar ke Pak Dokter, dimintain sumbangan. Ada sekolah ambruk kita nyumbang apa ya kan, mau bangun masjid kita nyumbang apa, aduh itu ya, itu yang seperti itu. Ya kita harus siapin, kita sekali lagi memperbanyak sedekah itu yang satu yang menyehatkan sehat secara sosial. Nah, oleh karena itu, karena kita ya sadar betul bahwa kesehatan itu penting sekali, maka harus ada sebagian dari umat Islam yang mengalokasikan ya sumber dayanya untuk menuntut ilmu, khususnya kesehatan. Ini kalau mahasiswa di sini, tolong dibaca nanti ya, Ali Imran ayat 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Jadi jika kita didorong untuk berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau telah menciptakan dengan sia-sia, lalu Engkau maka berilah kami rezeki neraka. Ini ayatnya mahasiswa yang menuntut ilmu semuanya ya. Ini ayatnya orang yang menuntut ilmu secara umum. Ya, ya, itu. Memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mungkin di dalam kuliah nanti akan ada penciptaan manusia, itu di Al-Mu'minun itu surat ke-23 ya. Al-Mu'minun itu ada penciptaan manusia di situ yang kita bahas sampai dalam sekali, itu luar biasa. Dulu yang memberikan adalah almarhum Dr. Risanto Siswa Sudarmo, SPUG Konsultan. Jadi beliau rahimahullah wafat ya karena COVID kemarin. Dan sudah kenal Dr. Risanto. Beliau bagus sekali kalau menyampaikan materi mengenai penciptaan manusia. Bagus sekali. Saya dulu pernah beberapa kali ikut kuliah beliau, mendampingi beliau gitu. Ya, ikut mendengarkan itu, bagus sekali. Ada yang tahu Dr. Risanto Siswa Sudarmo? Nggak ada tahu ya. Belum meninggal karena COVID di awal tahun ini kalau salah. Itu. Dan secara khusus ya untuk kita yang di kedokteran, dorongan untuk menuntut ilmu itu ada di surat Al-Maidah ayat 32. Ya, dorongan untuk menuntut ilmu kesehatan dan kedokteran yang tadi sudah kita baca di awal kuliah tadi. Ini ya. Tolong dibaca lagi. Ya.
min ajri dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nafsa jami'a. Siapa yang membunuh manusia tanpa alasan yang hak, dia seperti membunuh umat manusia semuanya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara manusia, kehidupan manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka dia akan sama seperti memelihara kehidupan manusia berjamaah seluruhnya. Karena itulah tadi saya menyatakan sebagian dari orang muslim itu harus belajar ilmu dengan tuntas, dan sebagian orang yang belajar ilmu itu harus belajar ilmu kedokteran kesehatan. Wajib. Ya. Jadi wajib harus kita punya rumah sakit, kita punya dokter yang ahli, ya harus punya berbagai keahlian, dokter-dokter yang wanita, yang nanti sebagai dokter obskin, dokter anak, ya, dan dokter-dokter yang mempunyai skill tinggi, keterampilan tinggi. Karena ganjarannya itu kalau kita wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Kalau kita memelihara kehidupan manusia itu seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya, seluruh umat manusia berjamaah. Itu ganjarannya. Karena itu encourage kita. Ya, kita didorong keras ya untuk belajar keras, belajar sebaik mungkin. Ya, oleh karena itu ini mungkin yang penting sekali ya. Jadi umat Islam sangat memerlukan ahli. Sangat memerlukan ahli, termasuk ahli di bidang kedokteran dan kesehatan. Inilah, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Ini ya, makanya itu kita punya tanggung jawab menjadi ahli. Ya, entah kebetulan karena sudah masuk di FKKMK kedokteran, ya sudah berarti ahlinya ahli kedokteran. Ya, jadi ahli kedokteran. Ya, entah nanti spesialisnya apa ya nanti, ya kita lihat nanti. Kenapa kalau hancurlah umat ini? Kalau nggak ada ahli kedokterannya, hancur umat ini. Udah dimain-mainin aja. Harus ada yang ahli. Ahli apa? Ahli semuanya. Coba lihat ini slide saya terakhir ini. Ahli apa? Ahli semuanya. Ahli vaksin, ahli COVID. Kemarin kita sampai ke negeri Cina berburu vaksin ya, dan memastikan itu halal. Loh, ada 2 faktor di sini. Ini yang kita alhamdulillah ya. Pertama, kita vaksin itu efikasi jelas memang secara medik kita harus evidence based, efikasi harus diketahui. Yang kedua yang dikejar sampai ke Cina itu apa? Halal atau tidak? Ya kalau kita nggak punya kemampuan itu gimana? Karena kalau kita bisa buat sendiri kan tidak ada masalah ya kan? Iya. Kita ada terjadi terapi, ada stem kita luar biasa sekali nanti berkembang sekali, dan ada robotik surgery sebagainya luar biasa, dan tidak kalah pentingnya adalah health system. Ada sebagian dari umat Islam yang belajar health system, sebagian dokter yang belajar health system. Saya melihat kecenderungannya sekarang lebih ke arah spesialisasi ya, ke spesialisasi ini, karena menarik sekali memang kedokteran itu. Tapi sebagian di antara kita, tolonglah belajar health system. Saya juga ya melihat itu, dan ya kok sepertinya yang belajar health system itu kok nggak banyak ya, nggak menarik Pak ilmunya. Itu tolong sebagian dari kita harus belajar itu. Mengalokasikan waktu, mengalokasikan sumber daya. Ya, tidak semuanya numpuk, semuanya pengen ahli jantung semua. Ya enggak. Itu namanya harus diinikan. Jadi didistribusikan sumber daya itu. Ya, belajarnya ada yang dokter, ada yang di ekonomi, ada yang di jika kita bisa memecahkan masalah dengan baik. Ya. Saya kira itu ya pesan saya kepada adik semuanya. Sudah 45 menit. Saya kelewatan 5 menit ya. Mungkin saya nanti dimarahi Mas Ian nanti karena melewati waktu yang seharusnya. Baik, kita akhiri sampai di sini kuliah. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Ayo, silahkan ya. Karena kesehatan itu kenikmatan yang harus dijaga, maka sebagian dari umat Islam itu harus belajar ilmu kedokteran kesehatan. Wajib ya, bagi sebagian ya, wajibnya kifayah. Ya, sebagian lagi belajar ilmu yang lainnya harus didistribusikan dengan sebaik mungkin sehingga kita menjadi batu bata yang tersusun dengan rapi. Seperti surat As-Saff itu kan seperti itu. Kita berjuang itu tidak asal-asalan, tapi ya silakan Mas Adib Doni Fadilah angkat tangan. Silakan Mas Adib.
Ya, izin bertanya dok. Ini Saya stop share hubungannya. ya. Ya baik. Izin bertanya dok. Ini karena judulnya juga antara Islam dengan kesehatan. Yang mau saya tanyakan adalah kita bagaimana sikap kita yang seharusnya sebagai seorang Muslim dan juga nantinya sebagai dokter apabila memang kita mengetahui bahwa secara Islam itu memang dilarang gitu. Misalkan ada beberapa pendapat yang melarang KB, khususnya mungkin yang IUD atau yang bahkan sudah melakukan vasektomi dan lain sebagainya. Namun kalau secara kan kita sebagai dokter juga mengikuti panduan dari Kemenkes, panduan dari WHO. Nah itu bagaimana seharusnya dok mungkin? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Saya kira itu menjadi satu masalah dari generasi ke generasi. Dokter kita saya zaman mahasiswa dulu sudah diperdebatkan dan kita akhirnya dengan memakai pendapat yang paling kuat yang kita yakini sendiri. Ya, sehingga bagi mereka yang memang KB ini memang tidak mau ya tidak KB atau menggunakan KB yang memang aman, yang tidak ada keraguan dalam syariat. Ya, misalnya aja mohon maaf ya memakai kondom misalnya. Itu dalam syariat tidak ada masalah ya. Sehingga banyak ya di antara keluarga muslim itu yang menggunakan kondom sebagai alat KB. Tapi IUD sebagian tidak mau ya, sebagian melewatkan IUD itu, tidak mau pasang IUD. Tapi masih banyak itu. Nah, kita bagaimana secara sistem untuk itu? Ya, secara sistem memang itu tidak mudah karena tadi sudah disampaikan itu menjadi masalah kita sejak dulu ya, bahwa aturan mengatakan seperti itu. Ya. Ada beberapa yang masih debatable, itu mungkin masih bisa, tapi ada yang sudah pasti, yang memang sudah pasti, misalnya aja untuk vasektomi, tubektomi itu sudah pasti ya, itu kita benar-benar melanggar itu, tidak betul. Kemudian IUD juga beberapa yang mencegah yang sudah pembuahan ya, jadi mencegah nidasi itu kita tidak mau. Ya, kita cari metode yang mencegah fertilisasi. Ya, mencegah fertilisasi. Kalau sudah fertilisasi kita jangan menggunakan KB yang mencegah fertilisasi. Nah, itu kita berkali-kali sudah diskusi, sudah melakukan audiensi kemana-mana dan memang arahnya ke arah KB alat kontrasepsi yang mencegah fertilisasi, ya tidak menggagalkan nidasi. Itu yang itu. Nanti ada kuliah nanti mengenai KB itu ya, ada kuliah nanti mungkin saya nggak tahu yang memberikan siapa, mungkin Dr. Dedi ya, dari Opskin yang memberikan itu jika nanti lebih detail lagi. Itu. Makanya tadi ya perlu yang ilmunya matang betul ya. Siapa ya Opskin yang tahu. Harus tahu ilmu kebidanan yang cukup kuat untuk audiensi ya, memberikan pendapat itu ke kementerian. Dan memang sudah kita mulai kerjakan. Dulu yang ngetop itu sekarang IUD sudah ya mulai ditinggalkan ya. Sekarang orang lebih suka menggunakan hormonal. Kalau tidak ada kontraindikasi ya, menggunakan hormonal. Tapi sebagian yang kontraindikasi ya susah ya. Makanya mohon maaf kalau kami yang memahami itu dan berusaha tetap ber-KB ya kita menggunakannya kondom. Ya, menggunakan kondom. Kondom plus kalender. Jadi kalau pas sedang masa-masa subur ya itu tidak berhubungan ya. Itu ya. Kalau tidak masa subur berhubungan tetap menggunakan kondom. Gitu. Ya, mungkin itu jawabannya ya, nanti akan lebih detail lagi di Mas Adib ya di kuliah mengenai itu. Boleh follow up sedikit mungkin dok, kalau soal KB soalnya kami sudah diajarkan kebetulan, sudah ada lecture. Oh sudah, ya sudah sekolah kalau begitu ya. Iya. Lalu soalnya begini dok, yang saya pandang nanti kan kita pertanggungjawaban kita di akhir itu bukan hanya sebagai dokter melainkan sebagai manusia seutuhnya gitu, baik sebagai insan muslimin, sebagai dokter, sebagai penolong masyarakat dan yang lainnya. Namun di sini keadaannya apabila kita memang secara hukum Islam kita udah tahu itu haram gitu, itu nggak boleh. Tapi kita ada keterikatan profesi gitu dok, kita harus melakukan dan balik lagi kalau misalkan contohnya KB tadi kan kalau menjadi dokter tuh harus mengutamakan preferensi pasien dok. Apabila pasien memang memilihnya itu dan ya kita harus melaksanakan itu gitu loh dok. Jadi bagaimana sebaiknya sebenarnya begitu dok? Ya, pengalaman saya di Puskesmas, saya tidak mau pasang IUD. Saya nggak mau pasang IUD. Ya,
Saya waktu itu hanya memberikan KB hormonal ya, atau tadi kalau tidak hormonal kontraindikasi kita menggunakan kondom dan kalender seperti itu. Ya sekarang mungkin lebih advance lagi, ada beberapa seperti spermatisa dan sebagainya yang mungkin saya nggak tahu itu ya, mungkin apakah lebih nyaman atau tidak. Jadi kita juga punya preference kok. Ya, kita juga punya preference juga bahwa kita di puskesmas hanya masang KB. Waktu itu yang laris karena kita nggak masang IUD, yang laris adalah susuk, implan. Laris sekali implan itu. Ya, saya memasang banyak itu implan ya di puskesmas. Ya, masang banyak itu ya. Karena saya nggak mau masang IUD. Gitu. Dan enggak apa-apa, sama petugas KB enggak apa-apa. Yang penting dia mengatakan, "Dok, ini targetnya, ini ada push itu pasar usia subur sekian, targetnya sekian harus ikut KB ini, gimana ini?" Ya sudah, pasang implan aja, KB implan. Sama suntik yang banyak. Ya, sama suntik pakai metroksi, progesteron, astat itu suntik 3 bulan sekali. Untuk kalau pakai implan ya 5 tahun ya implan itu sudah. Itu hormonal ya. Masih diperbolehkan. Jadi gitu Mas Adib, ya kita ya masyarakat punya preferensi masing-masing individu, tapi kita juga punya preferensi juga. Ya sudah, kita nggak pasang. Ya, kalau saya jelas saya nggak pernah, saya selama di puskesmas saya nggak pernah pasang IUD. Satu pun nggak pernah pasang. Satu pun nggak pernah pasang IUD. Itu jadi pakai ya, kita. Dan sebagai gantinya kita tetap harus mendukung program pemerintah ya, karena kita tahu bahwa KB itu kan masalah nasional, kita tahu ya, kita penduduk besar sekali, kalau hanya melihat satu aspek saja ya mungkin kita ngapain KB itu kan. Tapi kalau melihat aspek nasional maka memberi peluang jutaan itu, kalau kita bisa menekan angka ya fertilitas ya, itu tidak akan juga melihat itu sebagai suatu situasi yang darurat ya untuk negara kita gitu. Saya itu Mas Adib ya. Jadi kita boleh kok, kita boleh preferensi tidak pasang IUD, boleh kok ya. Apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Dok, sangat menjawab. Ya, mungkin itu ya. Jadi dalam agama ini ada pilihan. Dalam banyak hal ada pilihan. Ya, kita pastikan aja mana yang paling kuat yang kita yakini dan itu yang kita ambil. Ya. Dan ada risikonya, ada gitu terus. Tapi risiko itu kan bisa kita minimalisir ya, kita minimalkan dengan hal yang lain. Tadi seperti saya sampaikan tadi, saya ketemu dengan teman-teman dari BKKBN dan saya menyampaikan saya tidak masang IUD, tapi saya mau untuk yang implan, sehingga akhirnya di puskesmas saya itu banyak safari implan. Safari implan, tahu ya, ini rame-rame masang implan itu ya. Ya. Gitu. Bagi yang memenuhi syarat. Tapi kalau tubektomi saya pernah dulu di training itu tubektomi, diajak ke Semarang, kemudian ternyata di situ pelatihan tubektomi, vasektomi waktu itu, maaf, bukan vasektomi. Karena tubektomi itu harus dokter spesialis yang mengerjakan tubektomi ya. Kalau vasektomi dokter umum boleh. Jadi memotong vas deferens itu boleh dikasihkan. Saya enggak mau. Saya cuma lihat Dok, jadi saya pulang ya, latihan di Semarang itu. Enggak mau saya ya. Waduh. Itu dia itu dimobilisasi, itu kasihan bapak-bapak udah nggak ngerti itu, waduh. Wah, ini Mas Ian sudah mengambil apa-apa, maaf waktunya sudah habis ya. Maaf ya, waktunya sudah habis. Pesan saya sekali lagi ya, bahwa poin pertama adalah bahwa kesehatan adalah suatu kenikmatan yang harus kita jaga betul ya. Yang kedua, sebagian dari kita selain untuk diri kita sendiri ya, kita juga perlu ya menjadi orang-orang yang ikut menjaga kesehatan umat itu, sehingga kita harus belajar apa dorongannya. Dorongannya adalah surat Al-Maidah ayat 32. Kita baca terus, itu encourage kita ya untuk menjadi dokter yang akan ya memelihara kehidupan manusia, sehingga kita seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Saya kira itu pesan saya. Kita tutup kuliah dengan doa